Perkenalkan, nama saya Beatrix Tirtapare dari Institut Filsafat Teknologi dan Kreatif Lidanlaro, Program Studi Desain Komunikasi Visual. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori semiotika. Apa sih sebenarnya semiotika itu? Semiotika secara umum merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat yang semula berkembang di bidang bahasa. Kemudian dalam perkembangannya ikut merambahi bidang seni juga. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Ada 3 tokoh dalam teori semiotika, yaitu yang pertama Ferdinand de Saussure, kedua Charles Sanders Peirce, dan Roland Barthes. Nah, kali ini saya akan membahas teori semiotika dari para ahli, salah satunya Charles Sanders Peirce. Yang pertama, kita akan menggali siapa sebenarnya Charles Sanders Peirce itu. Charles Sanders Peirce yaitu seorang filsuf ahli semiotika, ahli logika, ahli matematika, dan beliau juga merupakan salah satu ilmuwan dari Amerika Serikat. Charles Peirce dididik sebagai seorang ilmuwan selama 30 tahun. Charles Peirce merumuskan teori semiotika sekitar waktu yang sama dengan Ferdinand de Saussure, yaitu pada awal tahun 1900-an. Perbedaan dari kedua ahli ini yaitu pandangan Saussure tentang semiotik bahwa suatu tanda terdiri dari 2 bagian, yaitu penanda dan yang ditandai. Sedangkan menurut pemikiran Peirce, semiotik sebagai hubungan antara simbol, ikon, dan indeks. Baik, pengertian semiotika menurut Charles Sanders Peirce yaitu semiotika didasarkan pada logika, karena logika mempelajari bagaimana orang bernalar. Sedangkan penalaran menurut Peirce dilakukan melalui tanda-tanda. Tanda menurut Peirce memungkinkan kita untuk berpikir berhubungan dengan orang lain dan memberi makna pada apa yang ditampilkan oleh alam semesta. Peirce mengemukakan bahwa dalam kehidupan manusia memiliki ciri yaitu pencampuran tanda dan cara penggunaannya dalam aktivitas yang bersifat representatif. Semiotika Charles Sanders Peirce dikenal dengan konsep triadik atau trikotomo. Charles Sanders Peirce membagi tanda semiotik menjadi 3 unsur yang dimuat dalam teori segitiga, yaitu tanda atau biasa disebut dengan sign, acuan tanda atau biasa disebut dengan objek, dan penggunaan tanda yang disebut dengan interpretan. Yang pertama, tanda. Tanda merupakan sesuatu yang berbentuk fisik yang diterima oleh panca indera manusia dan dapat mempresentasikan hal lain di luar tanda itu sendiri. Tanda juga berfungsi sebagai tanda apabila mewakili sesuatu yang lain. Misalnya, kata pemantik atau korek. Berarti pemantik itu mewakili bendanya seperti ini yang saya tunjukkan. Kita memanai tanda berdasarkan sifatnya, yaitu qualisign, signisign, dan legisign. Qualisign yaitu tanda membawa sifat yang mempunyai kualitas masing-masing, misalnya seperti ekspresi yang menunjukkan sifat kebahagiaan dengan memberikan tanda-tanda seperti senyum, suara ketawa, dan lain sebagainya. Yang berikut signisign yaitu tanda-tanda yang menjadi tanda berdasarkan bentuk atau rupanya di dalam kenyataan. Singkatnya, setiap kata-kata yang mewakili kenyataan, contohnya seperti kata terjadi pohon tumbang. Dalam pernyataannya memang terjadi pohon tumbang yang diakibatkan hujan angin yang terlalu kencang. Yang berikut legisign yaitu tanda yang menjadi tanda berdasarkan suatu peraturan yang berlaku umum, suatu konvensi, dan suatu kode. Misalnya pada gambar ini, gambar awas binatang buas. Warga diimbau berhati-hati dalam beraktivitas.
Gambar ini merupakan suatu kode untuk berhati-hati. Gambar itu ditujukan kepada semua warga yang lewat di sekitaran lokasi itu. Yang kedua, objek, yaitu sesuatu yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk tanda. Objek dibagi menjadi 3 bagian, yaitu icon, indeks, dan simbol. Icon yaitu tanda yang menyerupai benda yang diwakilinya seperti gambar perempuan yang dipajang di depan pintu toilet seperti ini. Nah, gambar perempuan itu berupa icon yang berarti toilet itu dikhususkan untuk para wanita. Berikut indeks, yaitu tanda yang berkaitan dengan hal yang bersifat kausal atau sebab akibat. Contoh pada gambar ini yaitu gambar daerah rawan banjir. Tanda dari banjir ini sebabnya karena lokasi itu sering hujan atau sering mengalami hujan yang mengakibatkan daerah tersebut sering banjir. Yang berikut simbol, yaitu tanda yang berkaitan dengan penandanya dan juga petandanya. Bahwa sesuatu disimbolkan melalui tanda yang disepakati oleh para penandanya seperti acuan umum. Misalnya seperti air atau air saat pembaptisan. Itu sebagai simbol dari penyucian dosa. Tandanya itu air. Simbolnya sebagai penyucian dosa. Yang ketiga, interpretan. Merupakan konsep pemikiran dari orang menggunakan tanda dan memberikan makna terhadap objek yang dirujuk sebagai tanda. Interpretasi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu reme, design, dan argumen. Reme yaitu tanda yang memungkinkan ditafsirkan dalam pemaknaan yang berbeda-beda. Contohnya seperti orang yang memar di tangan. Memar di tangan itu bisa menimbulkan penafsiran yang ganda atau disebut dengan multitafsir. Orang bisa menafsirkan bahwa memar itu disebabkan karena orang itu dipukul. Atau orang bisa menafsirkan bahwa memar itu diakibatkan karena orang itu kesandung. Ada juga yang mengatakan bahwa memar itu bisa disebabkan karena orang itu mengalami kulit yang sensitif dengan udara dingin dan lain sebagainya. Design yaitu tanda yang sesuatu fakta dan kenyataan. Misalnya orang memasang pelang rumah sakit, jadi tandanya yang ada pada tempat itu sudah sesuai dengan faktanya bahwa di lokasi itu ada rumah sakit. Yang berikut argumen, yaitu tanda yang berisi alasan tentang suatu hal. Contohnya tanda dilarang ribut di perpustakaan. Kenapa sih tanda itu harus ada di perpustakaan? Jawabannya adalah kita sudah tahu bahwa kita sudah berada dalam perpustakaan itu dilarang untuk membuat kebisingan atau ribut, karena itu akan membuat orang di sekitar kita merasa terganggu. Oke teman-teman, begitu saja penjelasan dari saya mengenai teori semiotika menurut ahli Charles Sanders Peirce. Jika ada yang salah atau ada yang kurang, atau mungkin teman-teman belum paham, teman-teman bisa berkomentar atau memberikan tanggapan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.